Introduction to Operations and Supply Chain Management. Selamat datang di sesi pertama mata kuliah Operations and Supply Chain Management. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari dari dasar-dasar bagaimana sebuah organisasi memastikan barang dan jasa dapat diciptakan dan disampaikan dengan sukses kepada pelanggan. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Mengapa manajemen operasi penting? Bayangkan sebuah pabrik mobil di Karawang. Tiba-tiba terjadi keterlambatan pasokan komponen, dan ribuan mobil tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Dalam situasi seperti ini, kehadiran seorang operations manager menjadi sangat penting untuk memastikan proses tetap berjalan efisien, mengelola sumber daya, serta menjaga kepuasan pelanggan. Melalui sesi ini, Anda akan mampu menjelaskan konsep dan pentingnya manajemen operasi, memahami apa yang dilakukan oleh manajer operasi, membedakan barang dan jasa, serta memahami konsep nilai dan bagaimana nilai tersebut dapat ditingkatkan. Menjelaskan paket manfaat pelanggan, Customer Benefit Package, membedakan rantai nilai dan rantai pasok, supply chain, serta 3 jenis proses utama dalam bisnis, memahami perkembangan historis manajemen operasi dari masa ke masa. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, Anda akan mengerti bagaimana setiap keputusan dalam operasi, mulai dari desain produk, pengelolaan proses, hingga distribusi barang, berkontribusi langsung terhadap efisiensi, nilai pelanggan, dan daya saing perusahaan. What operations and supply chain managers do? Setiap organisasi, baik yang menghasilkan barang maupun jasa, membutuhkan seseorang yang mampu memastikan semua proses berjalan efisien, tepat waktu, dan bernilai bagi pelanggan. Itulah peran utama seorang manajer operasi dan rantai pasok. Secara sederhana, manajer operasi bertanggung jawab untuk mengubah input menjadi output yang bernilai. Mereka memastikan bahan baku, tenaga kerja, teknologi, dan informasi dapat dikelola dengan baik agar menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. Sementara itu, manajer rantai pasok berfokus pada menghubungkan seluruh jaringan bisnis, mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga pelanggan akhir. Mereka memastikan arus barang, informasi, dan uang mengalir secara efisien di seluruh rantai nilai. Dalam praktiknya, pekerjaan mereka meliputi perencanaan kapasitas agar sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar, penjadwalan produksi dan tenaga kerja untuk memastikan semua aktivitas berjalan tepat waktu, pengelolaan kualitas agar produk memenuhi standar dan ekspektasi pelanggan, pengendalian persediaan dan logistik, termasuk bagaimana bahan dan barang dikirim secara efektif ke lokasi yang tepat. Koordinasi dengan pemasok dan mitra bisnis untuk membangun rantai pasok yang tangguh dan responsif. Sebagai contoh, dalam industri otomotif seperti Toyota Indonesia, manajer operasi harus memastikan bahwa komponen dari berbagai pemasok tiba tepat waktu untuk proses perakitan. Sementara manajer rantai pasok harus menyeimbangkan antara biaya logistik, kecepatan distribusi, dan kepuasan pelanggan. Dengan kata lain, manajer operasi memastikan bagaimana sesuatu dibuat, sedangkan manajer rantai pasok memastikan bagaimana sesuatu sampai ke tangan pelanggan. Keduanya bekerja bersama untuk menciptakan sistem yang efisien, adaptif, dan berdaya saing tinggi, inti dari keberhasilan bisnis modern. Operations as a transformation process. Manajemen operasi pada dasarnya adalah proses transformasi, yaitu bagaimana sebuah organisasi mengubah masukan input menjadi keluaran, output yang bernilai bagi pelanggan. Setiap organisasi tanpa terkecuali menjalankan proses ini. Masukan dapat berupa bahan mentah, tenaga kerja, energi, teknologi, modal, maupun informasi. Proses operasi kemudian mengolah dan memproses semua masukan tersebut menjadi barang atau jasa yang siap digunakan pelanggan. Sebagai contoh, dalam sebuah pabrik minuman, air, gula, dan bahan tambahan lainnya adalah input. Melalui proses pencampuran, pengemasan, dan distribusi, semua input tersebut berubah menjadi produk akhir yang siap dijual. Itulah transformasi fisik. Dalam bisnis jasa, misalnya di bank atau rumah sakit, transformasi terjadi dalam bentuk perubahan informasi atau kondisi pelanggan. Bank mengubah data nasabah menjadi layanan keuangan yang bernilai, sedangkan rumah sakit mengubah kondisi pasien dari sakit menjadi sehat. Jadi, inti dari operasi adalah menciptakan nilai tambah, value added. Nilai tambah terjadi ketika keluaran yang dihasilkan memiliki nilai lebih besar daripada sumber daya yang digunakan untuk membuatnya. Nilai ini bisa berbentuk kenyamanan, kecepatan, kualitas,
atau pengalaman pelanggan. Dengan memahami operasi sebagai proses transformasi, kita dapat melihat bahwa fungsi operasi tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Semua bekerja bersama untuk menghasilkan produk atau jasa yang efisien, berkualitas, dan bernilai tinggi bagi pelanggan. Transformation process. Proses transformasi adalah inti dari manajemen operasi. Konsep ini menjelaskan bagaimana suatu organisasi mengubah berbagai input menjadi output yang memberikan nilai bagi pelanggan dan masyarakat. Input mencakup segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem operasi, seperti bahan baku, tenaga kerja, informasi, energi, peralatan, dan modal. Melalui proses transformasi, semua input tersebut diolah menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Proses transformasi dapat berbentuk transformasi fisik, seperti dalam industri manufaktur. Misalnya pabrik sepeda motor yang mengubah baja, plastik, dan komponen elektronik menjadi kendaraan jadi. Transformasi informasi, seperti pada perusahaan teknologi finansial fintech yang memproses data transaksi menjadi layanan keuangan digital. Transformasi pelanggan, seperti di rumah sakit, di mana kondisi pasien diubah dari sakit menjadi sehat. Hasil akhirnya adalah output, berupa barang atau jasa yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Namun siklus ini tidak berhenti di situ. Setiap proses transformasi juga mencakup umpan balik feedback untuk menilai kinerja sistem. Informasi dari pelanggan atau hasil produksi digunakan untuk memperbaiki kualitas, efisiensi, dan kecepatan proses berikutnya. Dengan memahami konsep transformasi ini, kita dapat melihat bahwa operasi bukan sekadar kegiatan produksi, tetapi sebuah sistem dinamis yang terus berkembang untuk menciptakan nilai tambah, menjadikan sumber daya biasa menjadi sesuatu yang bermanfaat, bernilai, dan dibutuhkan oleh pelanggan. What do operations managers do? Peran seorang operations manager sangat luas dan strategis. Mereka memastikan seluruh proses dalam organisasi berjalan lancar, efisien, dan menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pertama, mereka bertanggung jawab dalam forecasting, yaitu memprediksi permintaan masa depan untuk bahan baku, barang jadi, maupun jasa. Dengan perkiraan yang akurat, perusahaan dapat mengatur produksi dan distribusi secara lebih tepat waktu. Kedua, mereka mengelola supply chain atau rantai pasok, memastikan aliran bahan, informasi, dan uang dari pemasok hingga pelanggan berjalan tanpa hambatan. Ketiga, mereka mengatur tata letak dan desain fasilitas agar mesin, gudang, dan area kerja tersusun secara efisien, sehingga waktu produksi lebih cepat dan biaya lebih rendah. Selain itu, pemilihan teknologi juga menjadi tanggung jawab penting. Manajer operasi harus mampu memilih dan menerapkan teknologi yang meningkatkan produktivitas dan mempercepat respons terhadap pelanggan. Mereka juga menangani manajemen kualitas untuk memastikan setiap produk dan layanan memenuhi standar yang diharapkan pelanggan. Sementara dalam purchasing, mereka mengordinasikan pembelian bahan dan perlengkapan agar biaya tetap efisien. Di sisi sumber daya, manajer operasi mengatur resource dan capacity management, memastikan tenaga kerja, peralatan, dan material tersedia saat dibutuhkan. Mereka juga terlibat dalam proses desain, memilih metode kerja, peralatan, dan sistem informasi terbaik untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Selain itu, ada job design, yaitu menentukan cara terbaik dalam menugaskan karyawan agar setiap orang bekerja sesuai kemampuan dan tanggung jawabnya. Dalam organisasi jasa, mereka juga merancang service encounter design, yaitu bagaimana interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan dapat berjalan efektif, serta mampu memulihkan kepercayaan saat terjadi kesalahan layanan. Mereka menyusun jadwal kerja agar penggunaan tenaga kerja dan peralatan sesuai kebutuhan. Dan terakhir, mereka memperhatikan aspek sustainability, yaitu bagaimana perusahaan dapat mengelola risiko lingkungan dan sosial untuk menjaga sumber daya bagi generasi mendatang. Dengan semua tanggung jawab ini, seorang operations manager tidak hanya mengatur produksi, tetapi juga berperan sebagai penggerak utama efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan dalam seluruh rantai nilai perusahaan. Goods and services in operations management activities. Dalam manajemen operasi, kegiatan utama perusahaan dapat berbeda tergantung pada apakah mereka memproduksi barang, goods, atau menyediakan jasa, service. Meskipun tujuannya sama, yaitu memberikan nilai kepada pelanggan,
pendekatannya sangat berbeda dalam hal waktu, lokasi, kapasitas, dan keterlibatan pelanggan. Pertama, forecasting atau perakiraan. Perusahaan barang biasanya membuat perakiraan dalam jangka waktu lebih panjang, misalnya per bulan atau per kuartal. Mereka dapat menggunakan persediaan fisik sebagai penyangga bila terjadi kesalahan perkiraan. Sementara itu, perusahaan jasa biasanya harus membuat perakiraan jangka pendek, bahkan harian atau jam-jam momen, karena permintaan sangat bergantung pada waktu dan perilaku pelanggan. Kedua, facility location dan design. Untuk barang, lokasi fasilitas biasanya dipilih dekat dengan bahan baku, tenaga kerja, atau pasar besar, agar biaya produksi dan transportasi efisien. Sebaliknya, fasilitas jasa harus berada dekat dengan pelanggan untuk memudahkan akses dan mempercepat pelayanan. Misalnya, restoran cepat saji yang berlokasi di area ramai. Selain itu, desain fasilitas barang berfokus pada efisiensi dan alur kerja mesin, sedangkan fasilitas jasa menekankan kenyamanan dan interaksi pelanggan. Ketiga, teknologi dan kualitas. Pabrik barang umumnya mengandalkan otomatisasi dan mesin untuk menghasilkan produk fisik secara massal dan konsisten. Sementara itu, bisnis jasa lebih banyak bergantung pada perangkat lunak, sistem informasi, dan keahlian manusia untuk memberikan layanan yang personal. Dalam hal kualitas, perusahaan barang dapat mengukur hasil secara fisik, seperti ukuran atau ketahanan produk. Namun, perusahaan jasa menilai kualitas berdasarkan persepsi pelanggan yang dikumpulkan melalui survei atau umpan balik langsung. Keempat, inventory dan capacity management. Produsen barang dapat menyimpan stok bahan baku dan barang jadi sebagai cadangan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan. Sebaliknya, penyedia jasa tidak bisa menyimpan layanan, sehingga mereka mengandalkan kapasitas tenaga kerja dan peralatan sebagai pengganti stok. Kelima, proses dan job design. Dalam perusahaan barang, prosesnya lebih mekanis dan terkontrol karena pelanggan tidak terlibat langsung dalam produksi. Sedangkan dalam jasa, pelanggan seringkali berpartisipasi langsung. Contohnya, pelanggan yang memilih menu di restoran atau menggunakan layanan digital, sehingga prosesnya harus lebih fleksibel dan mudah beradaptasi. Keenam, scheduling dan supply chain. Penjadwalan di industri barang berfokus pada pengaturan material, mesin, dan perakitan, sedangkan di jasa berfokus pada penjadwalan karyawan dan kapasitas layanan. Dalam rantai pasok, produsen barang mengelola arus fisik produk dari pemasok hingga pelanggan, sementara penyedia jasa mengelola arus informasi, manusia, dan layanan untuk memaksimalkan kepuasan dan efisiensi. Kesimpulannya, perbedaan utama antara barang dan jasa dalam manajemen operasi terletak pada wujud output, keterlibatan pelanggan, dan cara mengelola kapasitas. Namun, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama. Memberikan nilai terbaik kepada pelanggan melalui proses yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Value. Konsep nilai dalam manajemen operasi menggambarkan bagaimana pelanggan menilai suatu barang atau jasa berdasarkan manfaat yang dirasakan dibandingkan dengan harga yang mereka bayarkan. Secara sederhana, nilai dapat dijelaskan dengan rumus. Open quote, nilai sama dengan manfaat yang dirasakan dibagi dengan harga atau biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Close quote, artinya, semakin besar manfaat yang dirasakan pelanggan dengan biaya yang relatif rendah, maka nilai yang mereka rasakan akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika pelanggan membayar mahal, tetapi manfaat yang diperoleh tidak sepadan, maka nilai yang dirasakan menjadi rendah. Contohnya, pelanggan mungkin memilih maskapai berbiaya rendah seperti Citylink atau AirAsia, karena mereka mendapatkan manfaat utama, yaitu transportasi yang cepat dan aman, dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan maskapai premium. Namun, pelanggan lain mungkin tetap memilih Garuda Indonesia, karena mereka menilai kenyamanan, ketepatan waktu, dan layanan premium memberikan manfaat tambahan yang sepadan dengan biaya lebih tinggi. Jadi, dalam operasi dan rantai pasok, tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai bagi pelanggan, baik dengan menambah manfaat, misalnya melalui kualitas, inovasi, atau layanan, maupun dengan menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Dengan memahami konsep ini, organisasi dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan, yang menjadi kunci keunggulan bersaing jangka panjang. How to increase value. Untuk meningkatkan nilai value bagi pelanggan, organisasi perlu memahami bahwa nilai selalu merupakan hasil dari perbandingan antara manfaat yang dirasakan dan biaya yang dikeluarkan pelanggan.
Artinya, peningkatan nilai dapat dicapai dengan menambah manfaat, menurunkan biaya, atau melakukan kombinasi keduanya. Ada 3 cara utama untuk meningkatkan nilai. Pertama, meningkatkan manfaat yang dirasakan pelanggan tanpa menaikkan harga atau biaya. Contohnya, hotel bisa menambah fasilitas seperti Wi-Fi gratis atau layanan cepat check-in tanpa mengubah tarif kamar. Pelanggan merasa mendapatkan lebih banyak dengan biaya yang sama. Kedua, meningkatkan manfaat sambil menurunkan harga atau biaya. Ini adalah strategi yang paling menarik bagi pelanggan. Misalnya, penyedia layanan streaming yang menambah koleksi film dan serial sambil menurunkan harga berlangganan. Ketiga, menurunkan harga atau biaya sambil mempertahankan manfaat yang sama. Contohnya, produsen smartphone menawarkan model baru dengan fitur setara, namun harga lebih murah karena efisiensi proses produksi. Namun, perlu diingat bahwa jika manfaat dan biaya meningkat secara proporsional, nilai yang dirasakan pelanggan tidak akan berubah. Karena itu, manajemen perlu merancang sistem dan proses yang benar-benar menciptakan keunggulan kompetitif. Bukan sekadar menambah fitur, tetapi memastikan barang dan jasa yang dihasilkan benar-benar memberikan pengalaman dan kepuasan yang lebih besar dibanding pesaing. Dengan demikian, meningkatkan nilai bukan hanya soal harga atau produk, tetapi tentang bagaimana organisasi mendesain proses dan layanan yang relevan, efisien, dan bermakna bagi pelanggan. Customer Benefit Package (CBP). Customer Benefit Package atau CBP menggambarkan kumpulan manfaat yang diterima pelanggan dari suatu produk atau layanan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dengan kata lain, CBP adalah kombinasi antara barang fisik, goods, content, dan layanan yang diakui, digunakan, dibayar, atau dialami oleh pelanggan. CBP biasanya terdiri atas 3 elemen utama. Pertama, primary good atau service. Ini adalah inti dari penawaran perusahaan, hal utama yang menarik pelanggan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya, dalam bisnis hotel, kamar untuk menginap adalah primary service-nya. Karena itu merupakan alasan utama pelanggan datang. Kedua, peripheral goods atau services. Ini adalah elemen tambahan yang tidak wajib, tetapi meningkatkan pengalaman pelanggan. Misalnya, Wi-Fi gratis, sarapan pagi, atau layanan antar jemput bandara adalah peripheral services yang menambah nilai dan kenyamanan bagi tamu hotel. Ketiga, variance. Beberapa perusahaan juga menambahkan variasi atau fitur khusus untuk menyesuaikan dengan kebutuhan segmen pelanggan tertentu, seperti kamar suite dengan balkon atau layanan premium check-in. Dengan merancang CBP yang efektif, perusahaan tidak hanya menjual produk atau jasa, tetapi juga menciptakan pengalaman yang utuh dan bernilai bagi pelanggan. Inilah sebabnya perusahaan modern berfokus pada kombinasi nilai fungsional dan emosional, agar pelanggan tidak hanya puas secara praktis, tetapi juga merasa diperhatikan dan dihargai. Customer Benefit Package, pembelian kendaraan. Gambar ini menggambarkan Customer Benefit Package dalam konteks pembelian sebuah kendaraan. CBP menunjukkan bagaimana produk utama dilengkapi dengan berbagai elemen tambahan untuk memberikan pengalaman menyeluruh dan nilai lebih bagi pelanggan. Pertama, di bagian tengah terdapat primary good, yaitu kendaraan itu sendiri. Ini merupakan inti dari penawaran, produk utama yang menjadi alasan utama pelanggan melakukan pembelian. Kedua, di sekelilingnya terdapat peripheral goods dan peripheral services, elemen pendukung yang meningkatkan nilai dan kepuasan pelanggan. Peripheral goods adalah barang tambahan berwujud seperti free wash anytime. Pelanggan dapat mencuci mobil secara gratis kapanpun. Free gourmet coffee and tea. Fasilitas kenyamanan di ruang tunggu. Sepertiga peripheral services adalah layanan tambahan tak berwujud, misalnya financing and leasing, kemudahan pembiayaan atau sewa kendaraan, high-speed internet, fasilitas konektivitas bagi pelanggan saat di dealer, replacement parts, ketersediaan suku cadang sebagai bagian dari layanan purna jual. Ketiga, terdapat variant, seperti fishing pond pada ilustrasi, yang menunjukkan fitur unik atau tambahan khusus yang memberikan diferensiasi dari pesaing. Melalui kombinasi ini, pelanggan tidak hanya membeli kendaraan, tetapi juga mengalami layanan yang menyenangkan dan bernilai tambah. Konsep CBP seperti ini penting dalam operasi dan manajemen layanan, karena membantu organisasi membangun loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif melalui pengalaman yang menyeluruh, bukan hanya produk semata. Biztainment, business entertainment.
Bayangkan seseorang bersedia membayar hanya untuk menghancurkan buah anggur dengan kakinya sendiri. Mengapa hal itu menarik? Karena bagi pelanggan, proses melakukannya bisa sama berharganya dengan hasil akhirnya. Inilah inti dari konsep biztainment, gabungan antara bisnis dan entertainment, yaitu strategi menambahkan unsur hiburan ke dalam produk atau layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan keunggulan bersaing. Dalam konteks manajemen operasi dan layanan, biztainment menciptakan customer experience yang lebih kaya, menyenangkan, dan berkesan. Contohnya, sebuah dealer BMW di Fort Myers, Florida, menyediakan bukan hanya layanan otomotif, tetapi juga lapangan golf mini, area kerja pribadi, kursi pijat, bioskop mini, simulator golf, dan kafe. Tujuannya agar pelanggan betah lebih lama, merasa rileks, dan akhirnya meningkatkan kemungkinan pembelian atau loyalitas. Penerapan biztainment bisa dilakukan di berbagai sektor industri, manufaktur, tur pabrik, kelas edukasi pelanggan, film pendek tentang proses produksi, atau simulasi desain produk. Retail, belanja online interaktif dengan animasi permainan atau dekorasi toko yang imersif. Restoran, tema unik, permainan, menu digital, atau hiburan langsung seperti musik dan karakter maskot. Pertanian, wisata petik buah sendiri, labirin kebun, hingga tur edukatif di peternakan. Lodging atau hotel, fasilitas spa anak, permainan keluarga, kolam renang bertema, dan hiburan daring. Telekomunikasi, layanan pesan dengan emoji, musik, nada dering lucu, atau aplikasi personalisasi ponsel. Intinya, biztainment bukan sekadar hiburan tambahan, tetapi bagian dari strategi bisnis modern untuk menciptakan nilai emosional dan pengalaman positif. Perusahaan seperti Hard Rock Cafe, Benihana, dan Build-A-Bear Workshop telah membuktikan bahwa menggabungkan unsur hiburan dalam bisnis mampu menggandakan pendapatan dan memperkuat loyalitas pelanggan. Contoh kandungan barang dan jasa, goods and service content. Gambar ini menunjukkan spektrum antara barang murni, pure goods, hingga jasa murni, pure services, dalam kegiatan ekonomi. Setiap produk atau layanan berada di posisi yang berbeda tergantung pada proporsi kandungan barang berwujud tangible dan layanan tidak berwujud intangible yang dikandungnya. Di sisi kiri terdapat produk dengan kandungan barang yang tinggi, contohnya pasta gigi dan sepeda. Produk seperti ini sepenuhnya berwujud dan nilainya terutama berasal dari bentuk fisik atau fungsinya. Beranjak ke tengah, kita menemukan kombinasi antara barang dan jasa, seperti resep obat, prescription, yang memiliki komponen fisik, obat, namun juga melibatkan jasa profesional apoteker. Restoran cepat saji, fast food restaurant, yang menyediakan produk makanan, tetapi juga pengalaman layanan. Perbaikan mobil atau komputer, automobile repair, computer diagnosis, yang menggabungkan komponen fisik dan keterampilan teknis penyedia jasa. Perguruan tinggi, di mana sebagian nilai berasal dari fasilitas fisik, tetapi sebagian besar dari pengalaman dan interaksi pendidikan. Di sisi kanan, kita masuk ke ranah jasa murni. Misalnya, kredit kendaraan atau leasing, yang tidak memberikan produk fisik tetapi menawarkan kemudahan finansial. Pertunjukan musik, film, atau teater, yang sepenuhnya berbasis pengalaman. Sesi psikiater atau konseling, di mana nilai utama terletak pada interaksi dan keahlian penyedia jasa. Dengan demikian, setiap bisnis sebenarnya adalah kombinasi barang dan jasa, hanya berbeda pada proporsi dan fokusnya. Memahami di mana posisi suatu produk pada spektrum ini membantu manajer operasi dalam merancang strategi layanan, proses produksi, dan pengalaman pelanggan yang tepat. Perbandingan antara value chain dan supply chain. Dalam manajemen operasi dan rantai pasok, value chain dan supply chain sering digunakan bersama, tetapi keduanya memiliki fokus yang berbeda. Value chain atau rantai nilai menggambarkan jaringan fasilitas dan proses, yang menunjukkan bagaimana bahan mentah, barang jadi, jasa, informasi, dan transaksi keuangan mengalir dari pemasok hingga pelanggan akhir. Tujuan utama dari value chain adalah menciptakan dan menambah nilai di setiap tahap proses, mulai dari perolehan bahan, produksi, hingga penyampaian ke konsumen. Sementara itu, supply chain atau rantai pasok adalah bagian dari value chain yang berfokus lebih sempit pada pergerakan fisik barang dan material, serta arus informasi dan keuangan yang mendukungnya. Dengan kata lain, supply chain lebih menitikberatkan pada aspek logistik, produksi, dan distribusi untuk memastikan barang tersedia pada waktu dan tempat yang tepat. Secara sederhana, value chain menciptakan nilai, sedangkan supply chain mengirimkan nilai tersebut kepada pelanggan.
Proses dalam bisnis. Sebuah proses dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan suatu hasil tertentu, baik berupa barang fisik, layanan, maupun informasi. Menurut definisi praktis dari AT&T, proses adalah cara kerja yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Artinya, setiap langkah dalam proses harus berkontribusi terhadap peningkatan nilai yang diterima konsumen. Dalam konteks bisnis, ada 3 jenis proses utama yang biasanya ditemukan. 1. Value creation core processes, yaitu proses inti yang langsung menciptakan nilai bagi pelanggan, seperti produksi barang atau pemberian layanan. 2. Support processes, proses pendukung yang memastikan kelancaran kegiatan utama, misalnya pengadaan bahan, pemeliharaan fasilitas, atau manajemen SDM. 3. General management processes, proses yang berfokus pada pengawasan, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan untuk mengarahkan organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, setiap organisasi harus memastikan bahwa seluruh prosesnya, baik inti maupun pendukung, bekerja selaras untuk menciptakan nilai yang konsisten dan berkelanjutan bagi pelanggan. Hubungan antar proses. Gambar ini menjelaskan bagaimana berbagai jenis proses dalam organisasi saling berhubungan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Proses dimulai dari customer wants and needs, yaitu kebutuhan dan keinginan pelanggan. Informasi ini menjadi dasar bagi organisasi untuk merancang value creation processes, yaitu proses inti yang secara langsung menghasilkan produk atau layanan yang memberikan manfaat nyata kepada pelanggan. Setiap value creation process didukung oleh support processes, seperti manajemen SDM, pengadaan bahan baku, sistem informasi, atau pemeliharaan fasilitas. Tanpa dukungan ini, proses inti tidak dapat berjalan dengan efisien. Di sisi lain, general management processes berperan dalam mengordinasikan seluruh aktivitas tersebut. Fungsi manajemen umum meliputi perencanaan strategis, pengawasan kinerja, pengambilan keputusan, serta penyesuaian arah organisasi agar tetap selaras dengan tujuan jangka panjang. Keseluruhan sistem ini membentuk suatu alur yang terintegrasi, dari kebutuhan pelanggan di awal hingga customer perceived benefits, yaitu manfaat yang dirasakan pelanggan setelah menerima produk atau layanan. Dengan demikian, hubungan antar proses ini menunjukkan bahwa nilai tidak tercipta dari satu bagian saja, melainkan di sinergi antara proses inti, proses pendukung, dan proses manajerial. Value Chain Frameworks, kerangka rantai nilai. Slide ini menjelaskan 3 kerangka utama dalam memahami value chain atau rantai nilai, yaitu bagaimana organisasi menciptakan dan mengantarkan nilai kepada pelanggan melalui proses yang saling terhubung. Pertama adalah Input-Output Framework, yang menggambarkan hubungan antara masukan, input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan informasi dengan keluaran, output berupa barang dan jasa. Kerangka ini menekankan bahwa setiap tahap produksi menambah nilai pada input sebelum menghasilkan produk akhir. Kedua, Pre-Production and Post-Production Services Framework memperluas konsep rantai nilai dengan menyoroti pentingnya layanan sebelum dan sesudah produksi. Contohnya, riset pasar dan desain produk termasuk dalam pre-production, sedangkan layanan purna jual dan dukungan pelanggan termasuk dalam post-production. Keduanya berperan penting dalam meningkatkan nilai bagi pelanggan dan memperkuat loyalitas mereka. Ketiga, Hierarchical Supply Chain Framework menjelaskan struktur bertingkat dari rantai pasok, mulai dari pemasok bahan mentah hingga pelanggan akhir. Setiap tingkat atau lapisan memiliki fungsi tersendiri dalam menciptakan efisiensi dan nilai tambah di sepanjang aliran barang, informasi, dan uang. Dengan memahami ketiga kerangka ini, perusahaan dapat melihat secara menyeluruh bagaimana aktivitas internal dan eksternal berkontribusi terhadap penciptaan nilai yang berkelanjutan. An input-output model of a value chain. Slide ini menggambarkan bagaimana sebuah rantai nilai berfungsi melalui model input-output yang terstruktur. Proses dimulai dari pemasok, suppliers, yang menyediakan berbagai input seperti orang, informasi, dan barang fisik. Ketiga elemen ini menjadi bahan dasar bagi organisasi untuk menciptakan nilai. Selanjutnya, input tersebut masuk ke dalam proses penciptaan nilai. Value creation processes, yaitu rangkaian aktivitas inti yang mengubah bahan mentah dan informasi menjadi barang dan jasa yang bernilai bagi pelanggan. Proses ini didukung oleh sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan informasi. Hasil dari proses tersebut adalah barang dan jasa, goods and service, yang menjadi output,
serta hasil outcomes yang mencerminkan manfaat atau nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Setelah penjualan, organisasi juga menyediakan layanan Purnajual post-sale service untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sepanjang seluruh tahapan ini, terdapat dua elemen penting yang menopang sistem, support and general management processes, yaitu aktivitas pendukung seperti keuangan, SDM, dan manajemen strategis. Measurement and feedback, yang memastikan setiap proses dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan umpan balik pelanggan. Secara keseluruhan, model ini menunjukkan bahwa rantai nilai adalah sistem terpadu yang menghubungkan input, proses, output, dan layanan berkelanjutan untuk menciptakan nilai maksimum bagi pelanggan. Example of goods and service providing value chain. Slide ini menampilkan contoh nyata bagaimana rantai nilai value chain bekerja pada berbagai jenis organisasi, baik yang menghasilkan barang, goods, maupun layanan services. Rantai nilai menggambarkan alur lengkap dari pemasok, suppliers, hingga pelanggan akhir, customers, melalui proses penciptaan nilai, value creation process. Setiap organisasi memiliki karakteristik rantai nilai yang berbeda tergantung pada jenis produk dan pasar yang dilayani. Sebagai contoh, pabrik perakitan mobil menerima pasokan dari berbagai sumber seperti pabrik mesin, ban, cat, dan kursi. Input utama berupa tenaga kerja, energi, dan komponen mobil digunakan dalam proses pengelasan, perakitan, dan pengecatan untuk menghasilkan mobil atau truk. Hasil akhirnya dipasarkan ke berbagai segmen, seperti mobil ekonomi, kendaraan mewah, layanan sewa, atau armada transportasi umum seperti ambulans dan mobil polisi. Berbeda dengan itu, rumah sakit memiliki pemasok seperti perusahaan farmasi, pemasok alat kesehatan, hingga donor organ. Inputnya berupa pasien, tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan diagnostik. Proses nilai mencakup penerimaan pasien, pemeriksaan laboratorium, diagnosis dokter, pelayanan makanan, hingga rehabilitasi. Outputnya adalah pasien yang sehat, hasil lab, tagihan yang akurat, serta edukasi kesehatan bagi masyarakat. Pelanggan rumah sakit meliputi pasien umum, klinik jantung, layanan darurat, hingga anak-anak di unit pediatrik. Sementara itu, pemerintah daerah juga memiliki rantai nilai pelayanan publik. Mereka bekerja sama dengan kontraktor jalan, lembaga ketenagakerjaan, dan pemerintah lain. Input seperti tenaga kerja, energi, serta informasi digunakan untuk menghasilkan berbagai layanan, mulai dari kebersihan kota, layanan hukum, hingga pengelolaan taman. Outputnya berupa keamanan publik, fasilitas umum yang bersih, dan pengelolaan pajak yang efisien. Dari ketiga contoh ini, terlihat bahwa value chain tidak hanya berlaku pada industri manufaktur, tetapi juga pada sektor layanan dan pemerintahan. Intinya, setiap organisasi menciptakan nilai melalui koordinasi sumber daya, proses, dan layanan yang menghasilkan manfaat nyata bagi pelanggan atau masyarakat. Value chain pre-production and post-production. View slide ini menjelaskan bagaimana rantai nilai value chain mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan, mulai dari sebelum proses produksi dimulai hingga layanan setelah produk diterima pelanggan. Bagian pertama adalah pre-production services, yaitu tahap gaining a customer atau memperoleh pelanggan. Pada tahap ini, aktivitas berfokus pada perencanaan dan persiapan seperti desain barang dan jasa, layanan pemasok, pembelian bahan, negosiasi kontrak, pembiayaan, jaminan mutu, konsultasi, pelatihan, serta kegiatan penjualan dan pemasaran. Semua aktivitas ini bertujuan untuk menarik pelanggan dan membangun kepercayaan awal terhadap produk. Tahap kedua adalah production and service delivery, yaitu inti dari proses penciptaan nilai. Di sini perusahaan benar-benar menciptakan barang atau jasa, mengatur jenis proses dan kapasitasnya, serta memastikan kualitas, biaya, waktu, dan fleksibilitas produksi berjalan optimal. Selain itu, aspek inovasi, keselamatan, dan pembelajaran organisasi juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan nilai dan produktivitas secara berkelanjutan. Tahap ketiga adalah post-production services, yaitu tahap keeping the customer atau mempertahankan pelanggan. Aktivitasnya mencakup layanan Purnajual seperti pembiayaan lanjutan, instalasi dan perawatan, transportasi, layanan garansi dan klaim, pelatihan pengguna, serta konsultasi teknis. Selain itu, ada pula kegiatan daur ulang, rekondisi, dan manajemen gudang untuk mendukung siklus hidup produk yang berkelanjutan. Keseluruhan proses ini didukung oleh support and general management processes serta measurement and feedback
yang memastikan setiap tahap berjalan efisien dan terukur. Dengan demikian, model ini menggambarkan bahwa rantai nilai bukan hanya tentang produksi, tetapi mencakup seluruh siklus hubungan dengan pelanggan, mulai dari menarik, menciptakan, hingga mempertahankan mereka. A value chain model of Amazon. Slide ini menjelaskan bagaimana Amazon membangun dan mengelola rantai nilainya untuk menciptakan serta mempertahankan keunggulan kompetitif di industri e-commerce global. Model ini dibagi menjadi 3 tahap utama: gaining a customer, value creation, dan keeping the customer, yang seluruhnya didukung oleh sistem support and general management processes, serta dievaluasi secara berkelanjutan melalui measurement and feedback. Pada tahap pre-production services atau gaining a customer, Amazon menarik pelanggan melalui beragam strategi, seperti variasi produk yang sangat luas, platform Amazon.com yang mudah digunakan, harga yang kompetitif, serta kemitraan yang kuat dengan penjual, seller partnerships. Tahap ini berfokus pada membangun kepercayaan dan minat pelanggan agar mau bertransaksi di platform Amazon. Tahap berikutnya yaitu value creation atau service delivery, merupakan inti dari aktivitas Amazon. Di sini nilai diciptakan melalui sistem pemrosesan pesanan yang efisien, pengiriman cepat dan tepat, shipping and distribution, serta dukungan kepada penjual agar mereka dapat melayani pelanggan dengan baik. Tahap terakhir adalah post-production services atau keeping the customer, yang bertujuan menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Amazon menyediakan layanan pelacakan pesanan, order tracking, penanganan keluhan dan pengembalian barang, customer service and returns, rekomendasi produk berdasarkan preferensi pengguna, product suggestions, serta sistem loyalitas pelanggan dan pengelolaan pembayaran yang aman, payment management. Keseluruhan sistem ini menggambarkan bagaimana Amazon tidak hanya menjual produk, tetapi juga menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan bernilai tinggi di setiap tahap perjalanan konsumen, mulai dari pencarian produk hingga layanan purna jual. Model rantai nilai ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Amazon mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar global dalam industri digital commerce. Typical goods producing supply chain structure. Slide ini menjelaskan struktur umum rantai pasok pada perusahaan penghasil barang goods producing supply chain, yaitu aliran terintegrasi mulai dari pemasok bahan baku hingga produk sampai ke tangan pelanggan akhir. Struktur rantai pasok ini terdiri atas 4 tahap utama, yaitu supplier, manufacturing plant, regional warehouse, dan retail store, sebelum akhirnya mencapai customers. Tahap pertama adalah supplier, yaitu penyedia bahan baku dan komponen yang dibutuhkan dalam proses produksi. Pada tahap ini terdapat persediaan bahan mentah dan komponen, raw material and component part inventory, yang menjadi input utama bagi pabrik. Tahap kedua adalah manufacturing plant, di mana bahan mentah diubah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi melalui berbagai proses produksi seperti perakitan dan pengujian. Di tahap ini, perusahaan mengelola work in process inventory, yaitu persediaan barang dalam proses pengerjaan dan komponen pendukung lainnya. Tahap ketiga adalah regional warehouse, tempat penyimpanan barang jadi sebelum didistribusikan ke berbagai wilayah. Gudang ini berfungsi sebagai pusat distribusi yang memastikan ketersediaan finished goods inventory agar permintaan pelanggan dapat dipenuhi dengan cepat dan efisien. Tahap keempat adalah retail store, yaitu titik pertemuan antara perusahaan dan konsumen. Di sini, barang siap dijual secara langsung kepada pelanggan, baik melalui toko fisik maupun platform daring. Retail store juga menyimpan sejumlah finished goods inventory untuk memastikan ketersediaan produk bagi konsumen. Akhirnya, customers menjadi titik tujuan dari seluruh rantai pasok. Mereka menerima barang yang telah melalui proses panjang, mulai dari pengadaan bahan mentah hingga penyaluran akhir. Selain aliran barang, diagram ini juga menunjukkan 2 arah pergerakan. Aliran ke depan, forward flow, berupa transportation of materials and goods, yaitu pergerakan fisik barang dari pemasok hingga pelanggan. Aliran ke belakang, backward flow, berupa orders, information, and financial transactions, yaitu arus informasi, pesanan, serta pembayaran yang bergerak dari pelanggan kembali ke pemasok. Dengan kata lain, rantai pasok barang mencerminkan sistem yang saling terhubung dan bergantung, di mana setiap tahapan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa produk tersedia pada waktu, tempat, dan jumlah yang tepat.
demi kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional perusahaan. 7 Major Eras of Operations Management. Slide ini menjelaskan evolusi manajemen operasi yang berkembang melalui 7 era utama, menggambarkan bagaimana fokus dan prioritas perusahaan berubah dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global, teknologi, dan kebutuhan pelanggan. Era 1. Focus on cost and efficiency. Pada tahun 1990-an, fokus utama manajemen operasi adalah efisiensi biaya dan produksi massal. Tujuannya adalah menekan biaya seminimal mungkin agar harga produk bisa kompetitif. Teknologi yang digunakan masih berbasis manufaktur dan orientasi pasar cenderung lokal. Prinsip utamanya, produce more at lower cost. Era 2, focus on quality. Memasuki tahun 1970-an, muncul kesadaran akan pentingnya kualitas. Gerakan Total Quality Management, TQM, dan konsep Zero Defect mulai diperkenalkan oleh tokoh seperti Wally Edwards Deming dan Joseph Juran. Fokus industri bergeser dari hanya memproduksi banyak barang menjadi memastikan barang yang dihasilkan memiliki mutu tinggi dan memenuhi standar pelanggan. Era 3, focus on customization and design. Selain dekade 1940-an, persaingan global meningkat, sehingga perusahaan mulai menekankan pada desain produk dan kustomisasi. Konsumen tidak lagi puas dengan produk standar. Mereka menginginkan barang yang sesuai preferensi dan gaya hidup. Era ini menandai munculnya konsep flexible manufacturing system dan mastomization. Era 4, focus on time. Tahun 1990-an ditandai dengan kompetisi berbasis kecepatan, time-based competition. Perusahaan berusaha mempercepat seluruh proses, mulai dari pengembangan produk hingga pengiriman ke pelanggan. Konsep just-in-time dan lean production menjadi populer untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan responsivitas terhadap pasar. Era 5, focus on service and value. Pada era 2000-an, batas antara manufaktur dan jasa mulai kabur. Fokus operasi tidak hanya pada produk, tetapi juga nilai tambah dan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Perusahaan seperti Dell dan Toyota menunjukkan bahwa value creation melalui pelayanan pelanggan sama pentingnya dengan efisiensi produksi. Era 6, focus on sustainability, 2010. Sejak tahun 2010-an, perhatian dunia bisnis bergeser ke keberlanjutan, sustainability. Perusahaan mulai mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, ESG, dalam seluruh rantai nilainya. Tujuannya bukan hanya keuntungan finansial, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang bagi masyarakat dan planet. Era 7, focus on analytics and big data. Era modern ditandai dengan pemanfaatan data besar, big data, dan analitik prediktif. Keputusan operasi kini didukung oleh algoritma, AI, dan teknologi berbasis informasi. Organisasi menggunakan data untuk mengoptimalkan rantai pasok, memprediksi permintaan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa manajemen operasi telah berevolusi dari orientasi biaya dan efisiensi menjadi sistem yang lebih strategis, berbasis nilai, berkelanjutan, dan didukung oleh teknologi data. Sustainability dalam operations management. Sustainability atau keberlanjutan adalah kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini, sekaligus menyiapkan strategi jangka panjang yang mampu memanfaatkan peluang dan mengelola risiko, baik pada produk, sistem, rantai pasok, maupun proses bisnis, dengan tujuan utama melestarikan sumber daya untuk generasi mendatang. Keberlanjutan mencakup 3 dimensi utama, yang saling berhubungan dan menjadi dasar dari konsep triple bottom line, people, planet, and profit. 1. Environmental sustainability, keberlanjutan lingkungan. Fokusnya adalah menjaga kualitas lingkungan dalam jangka panjang. Organisasi yang berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan berusaha mengurangi polusi, menghemat energi, mendaur ulang limbah, serta menggunakan sumber daya alam secara efisien. Contohnya, perusahaan seperti Unilever dan Toyota berinvestasi dalam energi terbarukan dan proses produksi hijau untuk mengurangi carbon footprint. 2. Social sustainability, keberlanjutan sosial. Aspek sosial menekankan pentingnya membangun masyarakat yang sehat dan adil. Organisasi menunjukkan tanggung jawab sosial dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, memperlakukan karyawan secara adil,
serta berkontribusi terhadap kesejahteraan komunitas. Sebagai contoh, Starbucks menjalankan program ethical sourcing untuk memastikan kesejahteraan petani kopi dan komunitas tempat mereka beroperasi. 3. Economic sustainability, keberlanjutan ekonomi. Aspek ini berfokus pada kemampuan organisasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan generasi mendatang. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan profitabilitas, inovasi, dan ketahanan bisnis, serta memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar dan lingkungan global. Sebagai contoh, Apple dan Tesla mempraktikkan inovasi berkelanjutan dengan mengembangkan produk yang efisien energi dan mudah didaur ulang, sekaligus menjaga profit dan daya saing. Secara keseluruhan, sustainability dalam manajemen operasi bukan sekadar tanggung jawab sosial, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang, dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap proses, mulai dari desain produk, produksi, distribusi, hingga pasca penjualan. Organisasi dapat menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi pelanggan, masyarakat, dan planet ini. Example of sustainability practices. Dalam praktik nyata, keberlanjutan sustainability diterapkan melalui berbagai langkah strategis yang mencakup 3 pilar utama: lingkungan, environmental, social, dan ekonomi, economic. Setiap pilar memiliki fokus dan contoh tindakan konkret yang dapat dijalankan oleh organisasi untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan bisnis dan tanggung jawab jangka panjang terhadap masyarakat serta lingkungan. Environmental sustainability. Fokus pada pelestarian sumber daya alam dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Waste management, mengurangi limbah dan meningkatkan upaya daur ulang di seluruh rantai pasok. Energy optimization, menghemat energi terutama jam puncak permintaan. Transportation optimization, mendesain kendaraan dan rute distribusi yang hemat bahan bakar. Technology upgrades, mengembangkan teknologi yang hemat energi serta memungkinkan penggunaan ulang air dan material dalam proses produksi. Air quality, mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Sustainable product design, mendesain produk yang dapat didaur ulang atau dibuang dengan aman setelah masa pakainya berakhir. Contoh, Toyota menerapkan sistem lean manufacturing untuk efisiensi energi dan mengurangi limbah di pabrik globalnya. Social sustainability, menitik beratkan pada kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan keselamatan kerja. Product safety, memastikan keamanan produk yang digunakan konsumen. Workforce health and safety, menjamin lingkungan kerja yang sehat dan aman. Ethics and governance, menjalankan bisnis secara transparan dan sesuai regulasi. Community, berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kemitraan industri dan komunitas. Contoh, Unilever Indonesia menjalankan program pemberdayaan masyarakat lokal dan edukasi kesehatan untuk mendukung pembangunan sosial. Economic sustainability, menjaga keberlangsungan bisnis dengan efisiensi, tata kelola yang baik, dan kesiapan terhadap perubahan masa depan. Performance excellence, membangun organisasi yang unggul dengan kepemimpinan dan tenaga kerja berkinerja tinggi. Financial management, merancang strategi keuangan jangka panjang agar bisnis tetap stabil dan berkelanjutan. Resource management, mengelola sumber daya manusia, material, dan modal secara efisien. Emergency preparedness, menyiapkan rencana tanggap darurat untuk menghadapi krisis bisnis, lingkungan, dan sosial. Contoh, Pertamina mengembangkan strategi Green Business Model yang menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan investasi energi terbarukan. Secara keseluruhan, praktik keberlanjutan bukan hanya sekadar kebijakan lingkungan atau sosial, tetapi kerangka kerja strategis yang memastikan organisasi dapat tumbuh secara bertanggung jawab, berinovasi dengan efisien, dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Analitik dan Big Data merupakan proses strategis yang mengubah data menjadi tindakan nyata melalui analisis dan wawasan yang mendalam. Tujuannya adalah membantu organisasi dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara lebih cerdas dan berbasis bukti. Data-driven decision-making. Makna dan tujuan Analytics and Big Data berfokus pada bagaimana perusahaan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, tren, dan peluang. Dengan cara ini, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berdampak positif terhadap kinerja operasional maupun strategi bisnis.
Proses utama 1, data collection, pengumpulan data. Mengambil data dari berbagai sumber, internal, transaksi, sensor, log system, dan eksternal, media sosial, pasar, cuaca, ekonomi. 2, data storage, penyimpanan. Menyimpan data besar di sistem berbasis cloud atau data warehouse dengan keamanan tinggi. 3, data analysis, analisis data. Menggunakan teknik statistik, machine learning, atau predictive modeling untuk menemukan wawasan tersembunyi. 4, data visualization, visualisasi data. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik atau dashboard interaktif agar mudah dipahami oleh pengambil keputusan. 5, decision making, pengambilan keputusan. Menerjemahkan wawasan menjadi tindakan nyata, seperti optimalisasi rantai pasok, perencanaan permintaan, atau strategi pemasaran. Contoh aplikasi. Amazon menggunakan Big Data Analytics untuk merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian pelanggan. Gojek dan Grab memanfaatkan analitik waktu nyata, real-time analytics, untuk menentukan harga dinamis, dynamic pricing, dan memprediksi permintaan perjalanan. Pertamina mengimplementasikan Predictive Maintenance Analytics untuk mendeteksi potensi kerusakan mesin sebelum terjadi, sehingga efisiensi operasional meningkat. Kesimpulan, Analytics and Big Data tidak sekadar tentang volume data yang besar, tetapi tentang bagaimana data digunakan untuk menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif. Organisasi yang mampu mengubah data menjadi tindakan strategis akan memiliki keunggulan dalam efisiensi, inovasi, dan pengambilan keputusan berbasis fakta. Scope of Business and Operations Performance Measurements. Pengukuran kinerja bisnis dan operasional mencakup berbagai aspek yang membantu organisasi menilai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan strategisnya. Setiap kategori memiliki indikator yang berbeda, baik di tingkat organisasi, organizational level, maupun operational level. Financial, keuangan. Tujuan utama adalah memastikan profitabilitas dan stabilitas finansial organisasi. Tingkat organisasi, mengukur kinerja seperti pendapatan, laba, return on assets, dan earnings per share. Tingkat operasional mencakup biaya tenaga kerja, biaya material, serta perbedaan antara anggaran dan realisasi, budget variance. 2. Customer and market, pelanggan dan pasar. Fokus pada bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan dan mempertahankan pelanggan. Organisasi diukur melalui kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, pangsa pasar, dan penilaian produk. Operasional, melalui jumlah keluhan pelanggan, kesalahan layanan, serta akurasi peramalan penjualan. 3. Quality, kualitas. Kualitas menjadi tolak ukur keberhasilan dalam memenuhi standar produk dan layanan. Organisasi meliputi penilaian kualitas produk, pengembalian produk, product recalls, dan persepsi pelanggan. Operasional, mengukur jumlah cacat per unit, kesopanan staf layanan, serta tingkat kegagalan garansi. 4. Time, waktu. Kecepatan dan ketepatan waktu menjadi kunci daya saing operasi. Organisasi menilai kecepatan proses dan keandalan pengiriman. Operasional melihat waktu pemrosesan, waktu pemenuhan pesanan, dan persentase ketepatan waktu pengiriman. 5. Flexibility, fleksibilitas. Fleksibilitas menunjukkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan dan kondisi pasar. Organisasi mencakup fleksibilitas desain dan volume produksi. Operasional diukur melalui jumlah perubahan teknik, engineering changes, dan waktu pergantian lini perakitan, assembly change over time. 6. Inovasi dan pembelajaran. Menunjukkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Organisasi diukur dari tingkat pengembangan produk baru dan kepuasan karyawan. Operasional mencakup jumlah paten, saran perbaikan yang diimplementasikan, serta persentase pekerja yang mengikuti pelatihan pengendalian proses statistik. 7. Productivity and operational efficiency. Produktivitas dan efisiensi operasional. Fokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya. Organisasi dilihat dari produktivitas tenaga kerja dan pemanfaatan peralatan. Operasional mencakup hasil manufaktur, manufacturing yield, dan waktu pemenuhan pesanan, order fulfillment time. Sustainability, keberlanjutan, berorientasi pada keseimbangan antara keberhasilan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan. Organisasi menilai kepatuhan lingkungan, audit keuangan, dan litigasi terkait produk. Operasional meliputi tingkat limbah beracun, pelanggaran keselamatan kerja, dan kesiapan karyawan terhadap keadaan darurat. Kesimpulan,
Pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya berfokus pada hasil keuangan, tetapi juga mencakup dimensi kualitas, waktu, fleksibilitas, inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk mengembangkan strategi yang berorientasi pada nilai dan kinerja jangka panjang. Balanced Scorecard Performance Categories and Linkages. Balanced Scorecard, BSC, merupakan kerangka pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton, SIMA 2, untuk menyeimbangkan antara kinerja keuangan dan non-keuangan. Pendekatan ini membantu organisasi menghubungkan strategi, tujuan, dan pengukuran kinerja agar seluruh bagian perusahaan bergerak selaras menuju sasaran strategis. Setter, Financial Perspective, perspektif keuangan. Perspektif ini menjawab pertanyaan, open quote, bagaimana kita terlihat di mata pemegang saham, close quote. Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan dan profitabilitas organisasi. Contoh ukuran, measures, peningkatan pendapatan, ROI, dan efisiensi biaya operasional. STUA, Customer Perspective. Fokusnya pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Bagaimana pelanggan memandang kita? Close quote. Organisasi harus mampu menciptakan nilai dan pengalaman pelanggan yang unggul. Contoh ukuran, tingkat kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan waktu respons terhadap keluhan. Quote 3. Internal Business Process Perspective. Menjawab pertanyaan. Open quote. Proses apa yang harus kita tingkatkan agar bisa memuaskan pelanggan dan pemegang saham? Close quote. Fokusnya pada efisiensi dan efektivitas proses internal, mulai dari produksi, distribusi, hingga layanan purna jual. Contoh ukuran, waktu siklus produksi, tingkat kesalahan, dan inovasi proses. 4. Innovation and Learning Perspective, perspektif inovasi dan pembelajaran. Menjawab pertanyaan. Open quote, bagaimana kita dapat terus meningkatkan dan menciptakan nilai di masa depan? Close quote. Perspektif ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi SDM, budaya pembelajaran, dan inovasi. Contoh ukuran, pelatihan karyawan, jumlah ide baru yang diimplementasikan, dan kepuasan karyawan. Keterkaitan antar perspektif Balanced Scorecard menekankan hubungan sebab akibat antar keempat perspektif. Inovasi dan pembelajaran yang baik meningkatkan kemampuan proses internal. Proses internal yang efisien menghasilkan pelanggan yang puas dan loyal. Kepuasan pelanggan pada akhirnya berdampak pada hasil keuangan yang positif. Dengan demikian, Balanced Scorecard membantu organisasi menerjemahkan strategi menjadi tindakan konkret, memastikan bahwa seluruh fungsi, mulai dari inovasi, proses internal, hingga keuangan, bekerja secara terintegrasi menuju keunggulan jangka panjang. Example of Value Chain Performance Measurements. Slide ini menggambarkan bagaimana pengukuran kinerja diterapkan di seluruh tahapan rantai nilai value chain, mulai dari pemasok hingga pelanggan akhir, untuk memastikan setiap proses menciptakan nilai yang optimal bagi organisasi dan pemangku kepentingan. 1. Hubungan antara proses dan kinerja. Value chain terdiri atas serangkaian proses utama. Input, mencakup orang, informasi, dan barang fisik dari pemasok. Value creation processes. Aktivitas inti yang mentransformasi input menjadi output bernilai. Outputs dan outcomes, barang dan jasa yang dihasilkan serta dampaknya bagi pelanggan. Customers and market segments, penerima nilai akhir yang menentukan keberhasilan organisasi. Setiap tahapan memiliki ukuran kinerja spesifik untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional. Pengukuran kinerja di tiap tahapan rantai nilai. Suppliers diukur melalui conformance to specifications, kesesuaian dengan spesifikasi. Accuracy, akurasi pengiriman. Quantity, kuantitas sesuai kebutuhan, serta quality, price, delivery, and service sebagai indikator kolaborasi jangka panjang. Value creation processes difokuskan pada efficiency, cost, reliability, productivity, cycle time, dan flexibility, termasuk rework rate, tingkat pengerjaan ulang, sebagai tanda mutu proses internal. Outputs and outcomes mencakup customer satisfaction, price, goods quality, service quality, dan timeliness, yang menunjukkan persepsi pelanggan terhadap nilai produk jasa yang diterima. 3. Agregasi dan integrasi pengukuran. Setelah kinerja diukur pada tiap tahap, data ini dikumpulkan untuk menghasilkan ukuran agregat organisasi, seperti aggregate financial, market, human resource, technical, and operational measures yang kemudian digunakan untuk menilai market share,
growth, loyalty, dan revenue per target market. Semua hasil ini menjadi dasar dalam pencapaian tujuan strategis, achievement of strategic objectives, yang mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan. HEMPMORT, peran measurement and feedback. Di bagian bawah diagram terdapat measurement and feedback loop, yang menegaskan bahwa setiap hasil kinerja harus dikaji secara terus-menerus. Data performa digunakan untuk perbaikan proses, penyesuaian strategi, dan peningkatan kolaborasi antar bagian organisasi. Secara keseluruhan, model ini menunjukkan bahwa kinerja rantai nilai tidak hanya dinilai dari sisi keuangan, tetapi juga mencakup aspek operasional, kualitas, pelanggan, dan strategi jangka panjang, sehingga organisasi dapat menciptakan nilai berkelanjutan di seluruh sistem bisnisnya. Service Profit Chain Model. Dosen Aurino Jamaris slide ini menjelaskan Service Profit Chain Model, sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Hesketh, Sasser, dan Schlesinger 1994, yang menunjukkan bagaimana kualitas layanan internal dapat menghasilkan pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas melalui serangkaian hubungan sebab akibat yang terukur antara karyawan, pelanggan, dan laba perusahaan. Internal performance. Fondasi dari nilai layanan model dimulai dari sisi internal organisasi, di mana kualitas layanan internal service quality menjadi kunci utama. Kualitas layanan internal mencakup faktor seperti lingkungan kerja yang mendukung, sistem dan teknologi yang efektif, budaya organisasi yang menghargai kontribusi karyawan. Ketika kualitas internal baik, maka akan tercipta kepuasan karyawan, employee satisfaction. Karyawan yang puas akan lebih produktif dalam bekerja, productivity, bertahan lebih lama dalam organisasi, employee retention, value, menciptakan nilai eksternal melalui kinerja internal. Kinerja internal yang kuat menghasilkan external service value, yaitu nilai layanan yang dirasakan pelanggan melalui interaksi langsung dengan karyawan. Nilai ini mencakup kecepatan layanan, keramahan, keandalan, dan kualitas hasil. Dengan kata lain, nilai eksternal adalah cerminan dari kualitas internal organisasi. External performance, dampak pada pasar dan keuangan. Ketika pelanggan menerima nilai layanan yang tinggi, hal ini berujung pada kepuasan pelanggan, customer satisfaction, yang kemudian berkembang menjadi loyalitas loyalty. Loyalitas pelanggan tidak hanya berarti pembelian ulang, tetapi juga rekomendasi positif kepada orang lain. Hasil akhirnya adalah peningkatan revenue growth, pertumbuhan pendapatan, dan profitabilitas perusahaan. 4. Rangkaian hubungan model ini menggambarkan bahwa profitabilitas bukanlah titik awal, tetapi hasil dari sistem layanan yang saling terhubung. Open quote, internal service quality, employee satisfaction, employee productivity and retention, external service value, customer satisfaction, customer loyalty, revenue growth, and profitability. Close quote. Theme, relevansi di dunia nyata. Model ini baik diterapkan pada perusahaan jasa seperti Starbucks, Ritz-Carlton, dan Singapore Airlines, di mana pengalaman pelanggan sangat bergantung pada kinerja karyawan di garis depan. Organisasi yang menempatkan karyawan sebagai aset utama layanan terbukti memiliki kepuasan dan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, serta profitabilitas jangka panjang yang lebih stabil. Dengan demikian, Service Profit Chain Model menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan jasa sangat bergantung pada kualitas hubungan internal dan nilai layanan yang diberikan kepada pelanggan.